والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب ارحمني بخير ويقول ربنا عز وجل من قائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan nikmat karunia, taufik, inayah, ma'unah, sehingga pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan nikmat-nikmat besar lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semualah kita bisa hadir dalam majlis yang penuh barokah ini, yang para malaikat nanti di akhir majlis, karena sesungguhnya ada di antara para malaikat adalah inna minal malaikati sayyarin, ada para malaikat itu kerjaannya adalah senantiasa berkeliling, berjalan untuk mencari majlis-majlis ilmu. Malaikat-malaikat seperti ini yang nanti pada akhir majlis mengatakan ankumu maghfuralakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Bangkitlah kalian dari majlis, pulanglah, berdirilah dari majlis yang sudah usai itu dalam keadaan dosa kalian diampuni, bahkan qad budilat sayyi'atukum hasanat, bahkan keburukan-keburukan kita semua insyaallah diganti catatannya menjadi amal baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau kata Habib Umar, apa sih gunanya hadir di majlis yang seperti ini? Walaupun apalagi kita yang sudah berumur ya Bapak Ibu, dari 100% yang disampaikan paling yang ingat hanya 20, 10, 30 atau mungkin kurang dari 10%. Kata Habib Umar, cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya menyampaikan firman Allah, hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal muzawirina fiyya, atau kama qala alaihi salatu wassalam, aku wajib memberikan cintaku, kata Allah, aku sayang, aku cinta kepada orang-orang yang duduk bersama karena Allah, yang saling berjumpa karena Allah, yang saling kasih mengasihi karena Allah. Kita cari di majelis ini apa Bapak Ibu? Hanya Allah. Kita ingin lebih dekat kepada Allah, lebih tahu ilmu tentang mencari ridho dan mahabbahnya Allah, maka duduk kita di sini. Kata Habib Umar, kalaulah tidak ada apa yang nempel, kadang-kadang kan kita nih, era kita nih era materialistis, itu dapatnya apa sih ngaji? Kadang-kadang kita lupa nilai-nilai yang maknawi, nilai-nilai yang tidak tampak, bahwa dengan kita hadir di majelis, setidaknya kita i'tikaf, dan tadi dosa kita diampuni, bahkan diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah akan sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada junjungan besar alam Sayyidina Muhammad SAW beserta para keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang kelak mendapat syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita kali ini adalah intisari dari 4 ayat, yang ayat-ayatnya ini terpisah terkait dengan sholat. Nanti ada di slide ke 7 masalah. Ini pengantarnya dulu.
panjang, maka nanti yang di awal ini kita agak cepat-cepat saja. Nanti di slide yang ke-7. Jadi bahasan kita kali ini adalah Al-Mu'minun ayat kedua, kemudian Al-Ankabut ayat 45, kemudian Al-Mu'minun ayat 9, kemudian surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-23, yang pembahasan intinya adalah bagaimana sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Kira-kira setelah kita sholat dan habis sholat tuh ada rasa yang berbeda, ada kualitas diri yang bertambah, ada khusyuk dan rasa takut kepada Allah yang meningkat atau tidak? Atau waliyahillah, di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ada orang sholat 60-70 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Nabi SAW juga bersabda, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Orang yang sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat secara real belum dihitung oleh Allah SWT. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Kita tidak ingin berpanjang lebar di mukadimah ini. Kita langsung masuk saja. Kita berharap seluruh slide yang kita planningkan ini bisa semuanya tersampaikan dengan baik, insyaallah. Sholat menjaga dan menegakkan. Kajian tafsir tematik ayat-ayat tentang menjaga dan menegakkan sholat. Jadi tidak ada ayat di dalam Quran tentang sholat kecuali yang paling banyak lafadznya menggunakan lafadz aqimis sholat, aqimus sholat. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut tadi, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga, siapa itu orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Nah, kita ingin tahu bagaimana kita dianggap menegakkan, menyempurnakan sholat itu. Apakah sholat kita hari ini sudah betul-betul tegak atau sekedar terlaksana tanpa ada penjagaan dan ketegakan? Baik sholat secara bahasa dan istilah. Sholat secara bahasa berarti ad-du'a bil khair. Sholat secara bahasa adalah berdoa kebaikan. Ini diambil dari ayat di surat At-Taubah, di mana Allah SWT berfirman, wa sholli alaihim innaka inna sholataka sakanul lahum khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil zakat kepada orang-orang yang wajib zakat. Setelah harta zakat itu diambil dari para orang yang wajib membayar zakat, maka Allah perintahkan agar Nabi mendoakan mereka. Lafadznya apa? Wa sholli alaihim, bersolatlah ke atas mereka. Maka para ulama menyatakan bahwa makna solat adalah, wahai Nabi, doakanlah kebaikan untuk umat. Maka solat secara bahasa berarti apa, Ibu? Doa kebaikan. Begitu juga ini diambil dari hadis Nabi SAW, idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau ada undangan khitanan, undangan pernikahan, undangan makan, undangan walimatus safar umroh, kata Nabi SAW, datanglah. Ada undangan bertamu, datang. Nah, ini bagian dari jiwa sosial kita kepada sesama. Fa in kana shaiman falyusalli
undangan itu kita sedang puasa, fal yusolli, hendaklah kita apa? Sholat. Masa kita bertamu ke undangan sholat, Bapak Ibu? Nah, maka kita mesti tahu di sholat makna dasarnya apa? Berdoa kebaikan. Kalau ternyata kita hadir di acara-acara undangan itu yang ada hidangan makan, namun kita sedang berpuasa, fal yusolli kata Nabi, doakanlah kebaikan untuk orang yang mengundang kita. Walaupun kita nggak bisa makan, jangan ngegerutu undangnya pas hari Senin mah amalan istiqomah saya puasa, nggak bener nih loh. Kalau kita sedang puasa, fal yusolli, doakan saja. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau memang kita sedang tidak berpuasa, kita boleh menikmati hidangan makanan. Baik. Mana Pak Ustadz itu kok nggak ada keterangan Pak Ustadz? Iya, ini kan namanya PowerPoint. Kata guru-guru kita, PowerPoint adalah poin-poin yang power. Kalau semua ditulisin di sini, wah, namanya bukan PowerPoint. PowerPoint artinya poin-poin yang penting. Ya, kita sudah tahu sholat secara bahasa. Baik. Kemudian sholat secara istilah syariah. Kalau istilah syariah namanya dalam istilah fikih. Dalam istilah apa Bapak Ibu? Fikih. Kalau para fuqaha, para ahli fikih itu mendefinisikan sholat apa sih? Mereka menyebutkan ibadatun lillahi ta'ala dzatu af'alin wa aqwalin makhsusatin muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ini kalau di kitab-kitab fikih pasti ada. Yang pernah ngaji fikih pasti pernah terdengar. Minimal yang baru dengar sekarang ya hari ini ngedengar gitu. Apa itu sholat? Kalau disebut oleh ulama fikih, disebut dalam dunia ibadah, maka sholat adalah satu rangkaian ibadah kepada Allah Ta'ala yang terdiri dari beberapa gerakan dan ucapan yang tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Benar nggak nih Bapak Ibu? Ya, seperti sholat subuh yang tadi kita lakukan, itu adalah pengabdian kita, penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Apa isinya itu? Apakah joget-joget? Apakah nyanyi-nyanyi? Tidak. Isinya adalah gerakan. Kita angkat tangan, kita ruku, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, kita i'tidal dan seterusnya. Dan isinya juga adalah ucapan-ucapan tertentu. Kita baca doa iftitah. Jangan lagi sholat ngantuk. Ini kalau di pondok itu Pak Yusuf, waktu ada kan ketemu sebulan-bulan lupa lagi. Pak siapa? Pak Hilman. Ya, kalau di pondok itu masya Allah santri Pak kalau sholat subuh itu kayak lagi gempa. Kita kadang-kadang di belakang santri pengen kita jotos dulu kiai kita. Kalau ada orang sholat ngantuk itu kadang-kadang disikut. Sholat depan menghadap Allah ngantuk. Ya, kadang-kadang dia gempa di saat bukan gempa. Kadang-kadang walau alam itu tahiyatnya kadang-kadang udah nyender aja di orang. Assalamualaikum baru dia terkaget lalu apa? Baru dia salam. Nah, sholat itu tidak diam, sholat itu tidak melamun, tapi ada yang dibaca, ada yang dibaca. Al-Fatihah, kemudian juga tasbih, ada tasyahud, ada iftitah dan lain sebagainya yang ditandai dengan dimulai dengan takbiratul ihram. Kita mulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu namanya apa? Sholat. Maka kalau ada orang cuma diem aja, bahasanya apa itu? Dulu ada atau mungkin masih ada sekarang, tapi dulu itu cukup populer. Ya, sing penting iling, katanya. Sing penting apa? Itu kira-kira sholat atau bukan Bapak Ibu sekalian? Bukan. Ya. Dan saya pernah ketemu itu. Saya pernah ketemu dulu di Pondok Gede di Bekasi. Orang itu nggak sholat, orang itu tidak sholat. Dalilnya ya Quran juga dalilnya, tapi nggak pakai sanad, nggak pakai guru, nggak pakai sejarah Nabi bagaimana. Aqimis sholata
lidzikri. Dirikanlah sholat, surat Toha itu wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat, untuk apa sholat? Ya sholat kan tujuannya ingat, katanya begitu. Sholat tujuannya ingat. Langsung saya jawab, orang paling ingat Allah itu Rasulullah SAW. Rasul sholat nggak? Sholat. Nah ini yang kita harus mengerti. Kadang-kadang orang seperti ini pakainya dalil Quran, tapi dia berbelok jauh, sesat dari ajaran yang benar. Satu amal yang tidak pernah Nabi tinggalkan semenjak jadi Nabi, bahkan bukan hanya sholat, bahkan berjamaahnya tidak pernah Nabi tinggalkan. Jadi kalau memang sholat itu untuk ingat Allah, kalau sudah ingat tidak sholat, maka Nabi adalah orang pertama yang tidak sholat. Sama seperti orang untuk apa? Kerja cari uang. Kalau udah ada uang ngapain? Kerja. Betul apa enggak? Ya. Kalau sudah ingat agar tambah ingat, kalau lupa agar ingat. Ala kulli hal, perintah sholat adalah satu kewajiban. Yang wajib, alasannya apapun tetap wajib. Karena sholat itu sudah wajib, tujuannya untuk ingat. Maka kalau sudah ingat agar tambah ingat, kalau belum ingat agar ingat. Tapi ala kulli hal, atau kadang-kadang sholat juga tidak membuat kita ingat. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi SAW, sungguhnya yang diterima dari Allah dari sholat seorang ada yang 1/10-nya, ada yang 1/9-nya, ada yang 1/7-nya, ada yang 1/6-nya, 1/5, 1/4, bahkan 1/3-nya. Berarti itu kan dikit banget ingatnya tuh. Atau bahkan sebagian orang gak ingat sama sekali kepada Allah di dalam sholat. Yang ingat pabrik, yang ingat kunci motor yang ketinggalan, yang ingat nanti ada janji sama dan seterusnya. Berarti terus kita gak sholat? Tidak. Karena memang sholat itu perintah yang wajib. Saya dipahami nih Bapak Ibu. Jadi kalau sudah wajib, apapun alasannya, kita sudah ingat agar tambah ingat, tidak ingat agar ingat, bahkan kita tidak ingat masuk sholat juga tidak ingat, tetap wajib sholat. Tidak wajib. Karena ini memang kewajiban. Baik. Kemudian yang berikutnya, sholat secara istilah ruhiyah atau dalam istilah tasawuf, dalam istilah ruhani adalah silatun bainal abdi wa rabbi, yaitu jalinan komunikasi dan interaksi seorang hamba dengan Tuhan. Ya seperti kita ngobrol dengan istri kita, itu adalah satu rangkaian pertemuan, ada gerakannya, ada ucapannya. Diawali dengan apa, diakhiri dengan apa, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi kira-kira itu ada nilai ruhnya nggak, ada nilai maknanya nggak di dalam hati kita ketemu istri? Ada. Kalau nggak ada nilainya, bosan kita ngobrol sama istri, benar nggak Pak Istri? Kayak ngobrol sama tembok aja. Tapi kan ada nilai cinta, ada nilai bangga, ada nilai rindu. Nah ini yang kata Imam Al-Ghazali, ini yang hilang dari sholatnya umat Islam. Sholat ada gerakannya, ada ucapannya, tapi gak ada ruhnya. Apa itu ruhnya? Kebersamaan dengan Allah, rindu kepada Allah, merengek-rengek di hadapan kita. Ingatnya takbir, ingat-ingat lagi salam, ingat-ingat lagi apa? Nah itu ingin kita bahas, ini ada masalah dalam sholat. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada gerakan zahirnya, ada gerakan fisiknya, ada gerakan metafisiknya, yaitu apa yang hadir di dalam hati kita. Itulah sholat secara bahasa Indonesia. Baik. Kemudian berikutnya kedudukan sholat dalam Islam. Jelas ya? Terlalu kecil ya? Kecil ya? Atau kacamata ya kalau baik. Kedudukan sholat dalam Islam, yang pertama, sholat itu laksana kepala pada badan. Laksana kepala pada badannya. Hadis Nabi SAW, potongan hadis Nabi SAW dalam kitab At-Targhib, sanadnya dhaif, tapi dhaif itu boleh digunakan untuk fadilah amal.
Innama maudhi'us shalah minad din kama maudhi'ir ra'si minal jasad. Kedudukan sholat dari agama itu adalah laksana kedudukan kepala pada badan. Maka orang yang gak sholat itu seperti orang gak punya kepala. Kalau ada orang ngetok rumah kita gak ada tangannya, kita kaget dan takut gak? Enggak, oh itu orang buntung tangannya. Kalau kita didatangi orang gak ada kakinya, oh itu orang lumpuh kakinya. Kalau orang matanya atau satu atau dua-duanya kan, oh ini orang buta. Tapi kalau orang ngetok rumah kita gak ada kepalanya gimana? Hah? Ini lain jelema ya. Ya jurik ya. Ya. Nah, begitulah sekarang fenomena umat Islam. Kira-kira banyak orang yang sholat di antara umat Islam. Maka jangan mengherankan kalau banyak orang Islam hari ini mengerikan. Bahkan beberapa hari yang lalu kantor polisi dibom gitu. Kenapa orang Islam itu mengerikan? Ya, orang tak punya kepala. Jangan salahkan yang lain. Karena orang Islam miskin, karena orang Islam kurang berpengetahuan. Enggak. Hakikatnya orang Islam yang mengerikan itu yang seperti zombie itu karena orang tuh udah gak sholat. Orang tuh udah gak sholat tuh mengerikan, Pak. Sok perhatikan aja. Orang kalau udah gak sholat, kehidupannya kayak gak punya kepala. Kalau mayit saudara, kalau gak punya kepala kan pasti mati ya. Kalau ada maka seperti tidak ada. Adanya ngerepotin dirinya, bahkan ngerepotin banyak orang sholat. Coba perhatikan orang-orang yang tidak sholat. Ya, maka yang lain masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah urusan sholat, ini kepala ini. Nabi SAW juga pernah bersabda, la sahma fil Islam liman la sholatalah. Sudah tidak ada bagian yang berarti di dalam Islam orang yang udah gak sholat. Ngeri. Kita sholat juga kayak gak sholat Pak Ustaz. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat, jangan sholat dalam keadaan kamu mabuk. Kan kita kayak mabuk nih. Masuk sholat itu tadi, ingat pas takbir, ingat lagi pas saat mabuk itu. Tadi ngomong apa ya? Tapi kata para ulama, al-ghaflah fil dzikr afdal minal ghaflah anil dzikr. Lalai saat zikir, lalai saat ibadah lebih baik daripada gak ingat sama sekali sama ibadah. Nah itu. Ya kita memang sholat kita ini masih luar biasa, perlu kita benahi. Tapi sholat kita yang masih kurang ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan itu diingatkan kan sama Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang sholat. Tuh kata yang nggak sholat, yang sholat itu yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Orang kata para ulama yang lalai dalam sholatnya, sholat lupa rakaat, sholat tidak khusyuk, sholat mengakhir-akhirkan waktunya. Loh, yang sholat tidak sempurnanya aja diancam, apalagi yang tidak sholat. Contohnya kita ke murid-murid kita, kamu harus sungguh-sungguh belajar. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nanti masa depan kamu akan susah ini. Itu yang belajar nggak sungguh-sungguh, gimana yang nggak belajar? Atau jangan tuh kan mendingan saya nggak belajar, pada kamu belajar di nggak gitu. Itu namanya kalau dalam apa istilah usul fikih disebut dengan qiyas aulawi. Apa? Qiyas aulawi. Penganalogian yang lebih tinggi sifatnya. Orang sholat tapi tidak benar aja diancam, apalagi yang tidak sholat. Bukan sebaliknya. Tuh kan, sholat diancam mendingan gak sholat. Oh, ini kalau. Dan ada orang yang berkepahaman seperti itu. Coba cari mana ayat orang yang tidak sholat diancam. Nggak ada fawailul lil musallin. Padahal ada juga. Itu kadang-kadang kita yang nggak hafal Quran ya bingung. Kan ada ya.
nakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Lam nakum minal musallin, karena kita dulu nggak sholat ada, tapi dia nggak tahu yang dia apa cuma juz amma itu bagian akhir doang. Qawailul musallin. Baik. Ya, jadi bapak kesana. Jadi bapak dan ibu jangan sampai ada anggota keluarganya yang nggak sholat. Nanti mengerikan nasibnya dunia akhirat. Benar. Nah, di antara sesuatu yang akan dicabut dari orang yang nggak sholat adalah keberkahan hidupnya. Keberkahan hidupnya dicabut. Coba aja deh, berapa banyak orang yang punya jabatan, berapa banyak orang yang punya kedudukan, punya harta yang banyak, tapi kalau nggak sholat rungsing hidup. Benar nggak Pak? Jangankan sholat yang wajib, kita biasa sholat duha, nggak sholat duha tuh rungsing. Katanya nggak sholat, saya kalau sholat malah rungsing. Niatkan ya, Bapak Ibu sekalian, jangan ada anggota keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya yang tidak sholat. Kalau sudah tidak sholat, hakikatnya udah nggak punya kepala itu dalam badannya, maka nanti akan merepotkan dunia akhirat. Baik, keberkahan hidupnya dicabut. Kemudian yang kedua, sholatnya adalah tiang agama yang menjadi penentu tegak dan runtuhnya agama. Hari ini orang teriak Israel, hari ini orang teriak Yahudi, umat Islam. Hari ini orang teriak komunis, hari ini orang, tapi nggak ada tuh orang teriak sama orang nggak sholat. Ada dulu yang mau Nabi bakar rumah Yahudi, apa rumah orang nggak sholat? Rumah orang bukan nggak sholat, rumah orang nggak mau sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, aku ingin mengumpulkan kayu bakar dan aku perintahkan pemuda-pemuda itu untuk membakar rumah orang yang tidak berangkat ke masjid. Pernah dengar kan di situ? Jadi kita ini suka teriak sama kesalahan orang. Iya, Yahudi punya salah, Israel punya salah, Nasrani punya salah, komunis punya salah. Tapi kesalahan paling utama ada di dalam diri siapa? Jadi kita masing-masing. Sama kayak orang cerai. Iya, itu emang suami saya ini. Kata suaminya, itu emang istri kurang ajar ini. Padahal masing-masing punya andil kesalahan. Dan kalau nggak salah mah nggak mungkin cekcok. Sama kita ke anak juga begitu, dasar anak, dasar. Kata anak, dasar kamu juga. Cuman anak gak berani ngomong. Nah, kamu bapak nyuruh sholat subuh, kamu bangun jam 8. Kamu nyuruh baca Quran, kamu bacanya WhatsApp, wae. Kita ini sering begitu. Nah, kita ini ngaji untuk introspeksi ke dalam. Masalahnya ada di tubuh umat Islam. Nabi SAW sudah berdoa kepada Allah bahwa umatku tidak akan pernah dikalahkan oleh musuhnya. Umatku akan kalah justru dari dalam. Umat Islam akan saling bertikai. Itu yang Nabi. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan mati kelaparan. Ada nggak sekeliling kita yang sangat miskin? Orang-orang bawah di kolong jembatan, orang begini, ada nggak yang tahu meninggal kelaparan? Nggak ada. Itu udah janji Allah. Nabi SAW doa panjang untuk kita nggak akan mati kelaparan. Bahkan bukan lagi kelaparan, katanya mau resesi, katanya krisis, tetap aja perut kita ya perut kita macam-macam, badan kita makin gemuk ya, nggak ada itu. Apalagi akhir zaman, jangan takut Pak, jangan takut beneran. Nabi SAW bersabda, di antara tanda akhir zaman adalah yazhar fihi musiman, orang-orang di masa itu banyak yang gemuk nanti. Ya, benar kan sekarang? Obesitas itu jadi masalah hari ini. Benar Pak? Itu di Malaysia kalau lagi Ramadan itu ratus-ratus ton tuh sampai akhir Ramadan itu buang makanan. Dan saya kan biasa ke Malaysia kalau Ramadan. Wah, itu makan luar biasa. Jadi ekonomi bukan masalah yang nomor satu. Masalah kita masalah akidah, masalah hubungan kita sama Allah. Kemudian yang kedua, umat ini tidak akan mungkin dikalahkan oleh musuhnya. Lihat di Badar, menang gak umat Islam? 313 banding 1000. Lihat di perang Ahzab, 3000 lawan 10.000, menang terus orang Islam. Lihat, kita ngusir Belanda pakai bambu runcing, menang terus. Tapi kalau udah ada pengkhianat di tubuh umat Islam, habis. Begitu aja. Nah, begitu juga ini, termasuk yang meruntuhkan agama bukan
masjid kan gitu entar. Itu apaan sih? Macam-macam. Jadi Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang dirikan sholat, dia yang negakin agama. Ya kita ini Bapak Ibu. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang gak sholat, sungguhnya dia telah ngancurin agama. Nah itu betul itu. Cepat atau lambat orang-orang gak sholat itu, udahlah itu sholat subuh itu nggak usah pakai speaker luar. Udahlah sholat subuh itu cobalah itu gimana biar gak ganggu tetangga, macam-macam itu ntar orang tuh kalau udah nggak sholat ya, dan lain sebagainya. Islam dilecehkan, dia tidak bersuara, bahkan Allah tuh nggak perlu pembelaan kita. Allah tuh sudah maha sempurna, nggak perlu dibela. Ya sudah itu. Anak dia kita cela, kita cacing, nggak usah dibela, anak bapak tetap mulia. Itu celaan itu kan nggak kena sama. Oh tapi dia anak saya. Ya orang kalau sudah tidak sholat nanti hilang giroh Islamnya, hilang giroh Islam. Kemudian yang ketiga, amal yang pertama kali dihisab juga sholat. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-sholat. Maka yang pertama ditanya nanti sholat. Kalau baik sholat kita baik semuanya, kalau buruk semuanya. Kemudian yang berikutnya keempat, ibadah yang tidak pernah lepas kewajibannya selama hayat dikandung badan. Gak pernah lepas sholat itu kewajibannya. Maka kalau pernah tidak sholat ya wajib diqadha. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang mutamat ya semua waktunya hanya untuk qadha sholat, kecuali sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan seperti mencari nafkah untuk anak. Pulang kerja sholat terus, walaupun sama ulama yang tidak terlalu ketat, minimal setiap sholat itu sisipkan Pak. Kalau kita punya dulu, katakanlah kita pernah nggak sholat 20 tahun itu dicatat itu. Itu ulama sepakat bahwa wajib mengqadha sholat. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang Allah itu lebih layak untuk dibayar. Seorang datang kepada Nabi SAW, ayahku sudah wajib haji, tapi waktu itu dia sakit sehingga belum sempat berangkat, lalu dia meninggal dunia. Afa ahujja anhu? Apakah aku harus menghajikannya? Nah, iya. Karena sudah wajib, cuman sakit sampai selesai waktu haji dia tidak bisa berangkat, padahal dia mampu secara finansial. Maka anak ini melapor kepada Nabi SAW, apakah aku harus menghajikan orang tua? Iya, kata Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Ibu kalau punya hutang 1 juta wajib dibayar ya Bu? Dibayar. Kalau enggak dituntut nggak di akhirat? Itu. Kalau nggak sholat? Ya wajib. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Maka kita punya hutang sholat, kita ingat-ingat tuh, kita catat caranya gimana. Rubah sholat qobliyah, rubah sholat ba'diyah, masukin deh. Saya termasuk ayah saya 1 tahun sebelum wafatnya, karena saking lemahnya dia nggak sholat. Ya kita anak-anak yang ngerti kita sholatin, dan sudah selesai. Saya sholatkan kemarin baru 3 bulanan. Kemudian kita minta bantuan santri, sholat ini kamu 10 hari beres, kita kasih makan, kita syukur. Ya orang kita gembira di sana. Ya punya orang tua yang kita kodokkan karena hutang dengan Allah yang baik. Sehingga tidak pernah lepas ini sholat. Kalau masih bisa berdiri, benar nggak? Oh saya nggak bisa berdiri, duduk. Saya nggak bisa duduk, tidur miring. Saya nggak bisa tidur miring, berbaring. Nggak bisa juga isyarat kelopak mata. Habis tidur takbir Allah, ruku separuh mata, sujud. Begitu Pak, dalam kitab fikih seperti itu. Nggak bisa pakai hati membayangkan seperti sholat, ruku dan seterusnya. Ini saking pentingnya sholat, dia nggak pernah gugur dia. Ya, sholat itu gugur cuma untuk 2 orang. Siapa Pak? Anak sama orang gila. Sama apa?
sama orang gila. Jadi kalau orang nggak sholat Pak, kalau nggak kelakuannya kayak anak kecil, mohon maaf kalau nggak orang gila. Beneran Pak, karena sholat itu gugur cuma buat dua orang ini. Iya, orang kalau nggak sholat kayak anak kecil lah pokoknya. Yang nggak penting diributin, yang nggak penting dibanggain, yang nggak harus dicari, yang nggak layak disombongkan disombongkan, yang layak diperjuangkan tidak diperjuangkan. Ya, yang nggak wajib sholat cuma dua, anak kecil sama orang gila, gitu aja. Bahkan di dalam peperangan tetap wajib sholat nggak Pak? Wajib. Namanya sholat apa yang kita kenal? Sholatul khauf. Itu ada di dalam surat An-Nisa itu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat fal taqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Kalau dalam sholat khauf, satu saf sholat yang di depannya megang bedil itu. Selesai sholat yang megang bedil mundur, gantian sholat yang sudah sholat maju. Itu dalam sholat, dalam perang juga nggak gugur. Kita perang enggak, kerusuhan enggak, bahkan bergelimang harta, bergelimang nikmat nggak sholat. Jangan heran kalau keberkahan hidup kita kok jatuh. Bingung, rungsing, ada aja masalah itu. Orang kagak sholat gimana? Keluar Betawi saya, kagak sholat. Allah nggak udah-udahnya ngasih kita rezeki per detik, per menit. Diri kita, anak kita, rumah kita, keluarga kita, kendaraan dibuat selamat semua sama. Kitanya kagak sholat, gimana ceritanya? Kalau bos kita, ya itu lupa lagi, mas bulan sekali lupa. Baik bosnya, masih semuanya. Kerjanya nggak dilakuin, dibiarin besok dicubit, besok dikasih SP 1, besoknya dipecat, enggak? Orang nggak sholat gitu, kasih kesehatannya cabut dikit stroke, nggak sadar juga. Allah kejam sekali, ya Allah susah, ya Allah dosa saya apa? Akhirnya dipecat sama Allah, mudahan hidupnya. Ya, punya salah nggak ngaku salah. Baik, ini saya pengen cepet aja, kita nggak sampai temanya. Nih temanya di belakang. Ini kan pendahuluan ya biar kita tahu ngapain sih membahas. Menegakkan dan menjaga sholat untuk apa? Tahu dulu sholat itu penting. Keutamaan sholat. Tadi kedudukan sholat. Makanan itu sholat fil Islam. Sekarang keutamaan sholat. Apa itu keutamaan sholat? Apa kelebihannya? Apa spesialitinya? Penentu baiknya seluruh amal. Dalam hadis yang tadi saya potong. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah sholat. Yang pertama ditanya sholat. Fa'in soluhat sa'iru amali. Kalau baik sholat kita, baik seluruh amal kita di akhirat, termasuk di dunia. Sehingga ini ada istilah para ulama, lantas taqima hayatuk hasta tastaqima sholatuk. Hidup kamu gak akan pernah benar sampai sholat kamu benar. Itu kaidahnya para ulama dari hadis yang tadi saya baca. Maka orang-orang soleh dulu kalau mau nyari mantu lihat sholatnya Pak, bukan lihat kerjaannya. Orang nggak ngerti lihat kerjaannya menghasilkan, posisinya udah luar biasa, atau pandemi habis semua. Bener nggak? Tahu kena PHK sepihak, bingung. Orang dulu itu termasuk ibu saya, ayah saya tuh, ya alhamdulillah lah. Ya ibu saya tuh qori'ah, cantik orangnya, baik, orangnya rajin. Yang mau tuh orang Garuda, ibu saya cerita. Yang mau tuh sarjana muda, teknik dari ITB macam-macam, cakep-cakep nih. Ayah dateng. Ya Allah, mana bajunya kegedean, mama lihat kukunya kotor. Tapi dia belum azan, dia udah berangkat ke masjid. Itu ayah saya. Memang
itu katanya pakai bajunya kagak rapi, orang datang pada bawa donat, pada bawa ayam bakar, dia bawa permen doang. Allah yarhamu, dua-duanya sudah wafat, ibu dan ayah saya. Semoga Allah posisikan di tempat yang terbaik di surga. Amin. Tapi benar, ayah saya tuh sebelum azan dia udah berangkat, dan kemana-mana dia bawa tas kecil, bawa sarung, bawa gamis, bawa peci. Tapi yang ini, yang benar, iya, bahagia kamu sama dia. Ya, alhamdulillah dari keluarga kami, alhamdulillah 3 orang hafal Quran. Semua minimalnya S1 semua sekolahnya. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah di Jakarta tuh banyak Pak keluarga kena narkoba, keluarga kena macam-macam. Kita alhamdulillah semuanya mondok. Ya, yang nggak mondok pun alhamdulillah secara agama, sholat minimal dan lain sebagainya. Karena memang yang ditanamkan dari sisi beragama. Jadi kalau mau melihat orang itu benar apa nggak lihat sholat, ini jadiin prinsip hidup Pak. Jangankan kita itu. Saya dulu 2015 pernah menemani jamaah dakwah Palestina. Itu orang Palestina itu cerita. Orang Israel itu kalau melihat orang Islam nggak serius sama agamanya, dia nggak mau ngambil mereka jadi pegawai pabriknya kan. Ya, orang Palestina kan karena ekonominya sangat dikuasai oleh Israel. Maka mereka kalau melihat orang Islam nggak sholat, dia nggak mau ngambil jadi pegawai. Apalagi sampai nggak puasa. Waktu ditanya, kok kamu begitu? Kamu kan bukan orang Islam, kok kamu bisa ngambil prinsip itu? Kata orang-orang Yahudi itu di sana. Ini saya ketemu langsung ya Pak. Saya 40 hari menemani mereka. Kata mereka, kalau Tuhan mereka aja nggak dihormati, Tuhan mereka nggak ditaati, terus dia mau takut dan hormat sama kita gitu. Tuhan itu loh diabaikan, lo apalagi kita, kata dia begitu. Itu logikanya begitu Pak. Orang kalau udah nggak peduli sama Allah, nggak takut sama Tuhan, itu siapa lagi yang ditakuti? Nah, sholat adalah bentuk ketaatan, ketakwaan, rasa takut seseorang kepada Tuhannya. Kalau sama Allah udah nggak takut, apalagi yang ditakuti? Maka lantas taki mahayatuk hatta tastaki masalah itu, kata para ulama, nggak akan lurus hidup kamu sebelum lurus sholat. Kemudian yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah ini yang nanti kita akan bahas. Bagaimana sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat sudah sesuai, maka dia punya potensi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana CCTV, Pak. CCTV mencegah perbuatan keji dan mungkar, Pak. Bapak siapa Pak? Yang kenal? Rizal. Pak Rizal. Iya. Sering shoot saya nggak usah apa. Rizal, Pak Hilman. Siapa Pak? Ardin. Ardin ngobrol benar. Nanti kita mau lagi. CCTV mencegah keji dan mungkar. Kejahatan. Bu, ini kan sholat nih. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu Pak Bu yang terkait dengan asusila yang gak pantas itu, kita ngedengarnya aja miris, bener nggak? Astagfirullah, nah guru teh seperti itu kelakuannya, nah Pak Ustadz teh nggak masuk di akal, itu tuh keji. Kita ngelihatnya langsung, hati itu langsung jijik, itu fahsyat. Ya, seperti orang LGBT itu fahsyat. Nah, mungkar adalah sesuatu yang dahulu tidak dikenal. Mungkar kan tidak dikenal hati, lalu kemudian menjadi tabiat. Ya, seperti berbohong, seperti berkhianat, seperti apalagi tidak amanah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita nggak usah bicara sholat lah. Sekarang CCTV dulu lah. CCTV itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Kapan Bu? Kalau dipasang. Bener nggak? Coba ditaruh di laci. Nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Dipasang. Setelah dipasang, tidak disambungkan gitu listriknya, disambungkan. Kemudian tidak dipantau itu dengan monitornya, dipantau. Lengkap semuanya, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau sholat hari ini kita belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, nah sholat kita mungkin
belum kita aktifkan secara benar. Karena jangankan sholat, itu CCTV bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu maling tuh lihat-lihat dulu CCTV kan. Kalau ada dia cabut ya. Ya enggak, akhirnya kita lihat di monitor tuh, sebenarnya ada nih. Tapi dia ngelihat. Ya. Kenapa Sambo berani melakukan itu, Pak? Bu? Copot dulu CCTV-nya, karena CCTV itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dicabut dulu baru dia bisa melakukan tindakan mungkar yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah ada jaminan surga. Dan sebaliknya, kalau orang nggak jaga sholat itu tidak ada jaminan surga. Ini ada hadisnya itu. Iftaratu ala ummatika khamsa salawat. Kata Allah SWT kepada Muhammad SAW, ini hadis qudsi, wahai Muhammad, aku wajibkan 5 sholat kepada umatmu. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltul jannah. Siapa yang sanggup istiqomah jaga sholat tepat pada waktunya, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna, siapa yang enggak menjaga sholat dengan kemaksimalannya, fala ahdalah indi, aku enggak janji dia bisa masuk surga apa enggak. Kalau Allah kasih janji yang punya surga Allah, kira-kira pasti nggak kita masuk surga? Pasti. Kalau Allah bilang bahwa kalau yang itu nggak dapat itu nggak dapat, itu kira-kira gimana? Ya pasti nggak dapat. Ya. Tapi anehnya ya orang sekarang tuh tenang aja sholat. Ya, aneh saja tidak. Baik, berikutnya keutamaan sholat berjamaah. Setelah kita tahu pentingnya sholat, mesti melakukan sholat dengan berjamaah. Ini khusus laki-laki, ibu-ibu yang paling baik di rumah, yang lebih baik lagi di dalam kamar. Ya, maka ibu-ibu itu memang tabiatnya, kodratnya memang di dalam rumah. Kalau laki-laki jangan di rumah. Nah, nanti kalau laki-laki sering di rumah nanti ke ibu-ibuan, ibu-ibu sering di luar rumah jadi ke bapak-bapak. Beneran ini. Dan ujiannya ibu-ibu kan mau di luar rumah. Ya. Lihat kulkas baru pengen. Ujungnya yang pusing bapaknya itu. Ujungnya yang pusing ya Pak? Bapaknya. Maka Pak jangan sering-sering bawa ibu-ibu ini keluar rumah. Beneran. Urusan sholat aja sudah dalam rumah. Antara di ruang tamu sama di kamar tidurnya, bagus di mana? Di dalam kamar tidurnya. Perempuan tuh harus semakin tersembunyi. Ya seperti Sayyidatina Maryam itu tinggalnya di balik 7 pintu. Sayyidatina Maryam. Maka hari ini juga yang membuat dunia ini tidak stabil ya perempuan di jalan. Mau bensin, perempuan. Iklan ban, perempuan. Iklan gym, perempuan. Coba hubungannya perempuan sama angkat besi ya kan? Karena orang Yahudi Nasrani tahu kelemahan laki-laki itu ada di perempuan. Perempuan ini kalau udah keluar merusak banyak. Di antara itu laki-laki jadi terpengaruh. Kemudian yang kedua itu tadi perempuan nggak bisa ngelihat barang yang agak klimis dikit, bener nggak Bu? Lihat kerudung agak bagus, mampir. Melihat gelas agak klimis ini, mampir. Pulang bapaknya pusing. Pak, kartu kredit udah saya pakai sekian. Lagi ya suruh keluar. Masya Allah. Gitu ya, bahkan urusan sholat sudah dalam rumah. Baik, 25-27 derajat itu bagi orang yang sholat di masjid berjamaah. Laki-laki. Kata para guru kita, kalaulah sholat di rumah itu dapat 100.000, di luar kalau di masjid berjamaah dapat 27 juta, atau 100.000 kali 27 berapa? 2.700.000. Kita pilih mana? Kerja di rumah dapat 100.000. Kalau mau datang ke kantor kerjanya berjamaah dapat berapa kata bos? 2.700.000. Kita pilih mana? Milih ke kantor atau walaupun macet-macet.
asal bisa datang ke kantor dan kerja berjamaah di kantor. Tapi kalau kita ini nggak ngerti akhirat, kita ini ngerti nilai-nilai dunia, maka ada aja alasannya. Ada kan ini hujan, padahal gerimis doang. Dan saya kan lagi sakit, padahal cuma batuk-batuk doang. Padahal kalau hujan deras, badan agak meriang dikit, gigi agak mulai cenat-cenut dikit, tetap aja berangkat ke kantor. Benar kan? Nah, kita nanti, masya Allah, kalau nggak kita benahi kita gimana terhadap Allah? Ya. Maka kata Nabi SAW, laukanan nasi alamuna mafil atamati wasuhilatahuma walau habuan. Karena Nabi SAW, kalau orang tuh tahu pahalanya sholat isya sama sholat subuh berjamaah, kata Nabi, mereka akan datang ke masjid secara merangkak. Karena tahu nilainya. Kira-kira apa? Pak Hilman tugasnya gimana itu orang mau datang sholat isya sama subuh sampai merangkak? Kira-kira apa promosi yang Bapak kasih? Itu orang walaupun stroke dia ngerangkak Pak kemarin. Walaupun dia lumpuh tuh minta didorong tuh pakai kursi roda sama anaknya. Itu kira-kira apa yang di dalam pikiran orang sampai mau begitu Pak ke masjid? Pak Rizal, apa kira-kira? Kasih pengumuman Pak, yang sholat subuh pagi ini gratis Fortuner. Benar nggak Pak? Nah kita tuh nganggap sholat tuh nggak begitu Pak. Ya, sholat tuh sholat gitu aja, nggak ada nilainya, nggak ada apa-apa. Loh, kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, bukan sholat subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia isinya apa aja tuh Pak? Ada tanahnya, ada emasnya, ada intannya, ada berliannya, semuanya ada. Kata Nabi, 2 rakaat itu sebelum subuh. Maka tadi walaupun saya udah 1 menit 30 detik saya tetap paksakan karena begitu fadilahnya. Itu 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Nah itu Pak, nggak usah dunia segala isinya kita umumin di sini Pak. Yang sholat subuh, nggak usah Fortuner lah, yang sholat subuh maka akan ada voucher gratis belanja di Carrefour 500.000. Waduh, semua datang. Benar nggak Bu? Nah, iman kita ini jauh sekali. Nah, maka diingat nih 25-27 derajat, 2.700.000 kalau diuangkan, 25 rumah, 25 mobil, 25 bidadari, 25 kamar di surga. Kita ingat kalau sendiri. Nanti kalau sudah biasa berjamaah sholat sendiri tuh gak enak rasanya Pak. Yang kedua, sholat subuh berjamaah ada dalam perlindungan Allah Ta'ala di hari itu. Man sholat subuh fi jamaatin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah di hari itu dijaga sama Allah Pak. Maka dulu ada gubernur sangat kejam namanya Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi. Dia ribuan sahabat dia bunuh. Ini apa Quran? Dan konon katanya yang menuliskan harokat-harokat dan titik di Quran, kan dulu Quran gak ada harokat dan titiknya Pak. Benar ya, pernah dengar? Itu yang nulis titik harokat di Quran itu Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi. Tapi bejatnya luar biasa tuh orang. Itu sahabat dibunuh. Orang-orang solehnya tabiin dibunuh. Gimana dia akan membunuh? Dia membunuh orang yang mau dibunuh di penjara dulu. Semalaman seharian agar dia tidak sholat subuh secara berjamaah. Karena kalau dia sholat subuh berjamaah berarti dia nantang Allah. Nah ini preman kalau ngerti agama begitu Pak. Kalau mau eksekusi orang mati, jangan sampai dia sholat subuh. Karena yang sholat subuh dia dalam perlindungan Allah. Sumpama Pak Hilman dalam perlindungan Polda Jabar. Kok saya teror dia, habis saya mau Polda Jabar, benar gak? Seperti mana tuh Singapura. Singapura tuh masuk ke dalam negeri-negeri Commonwealth, negeri-negeri persemakmuran dengan Britania Raya. Walaupun kecil gak ada yang berani ganggu, karena ganggu dia berarti ganggu Britania Raya. Nah ini Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi tahu nih, kalau orang sholat subuh saya ganggu, saya ngadepnya berhadapannya dengan Allah ini. Ini kepremanan saya gak lama akan lucut ini. Maka kalau dia mau membunuh orang Islam, dia penjara biar gak sholat subuh berjamaah. Nah, maka kita ini harus bangga, kita ini harus yakin kalau kita sholat subuh dijaga sama Allah.
apalagi baca ayat kursi, apalagi kita baca ayat-ayat penjagaan. Wah, kita punya teman macam-macam, mobil kebalik, mobil ringsek, dia mah keluar aja. Dan saya sendiri pernah ngerasain, Pak, teman saya patah tulang rusuk, patah tulang leher, kepalanya bocor, jahit 40. Alhamdulillah karena kita istiqomah sholat dan saya punya ayat-ayat penjagaan dari Rasulullah SAW dan dari guru-guru saya. Itu lecet aja enggak, cuma ini ketekan dikit. Dan sering banget yang begitu. Nah, maka sebetulnya kita dalam penjagaan Allah kalau kita tahu, dan tidak ada penjagaan lebih hebat dari penjagaan Allah. Di antaranya sholat subuh secara berjamaah. Nah, kemudian sholat subuh berjamaah sama seperti sholat sepanjang malam. Siapa yang sanggup sholat dari mulai pada maghrib sampai isya, habis isya lanjut lagi sampai subuh, siapa yang sanggup? Allah kasih solusinya. Ini dalam hadis Nabi SAW, man sholat subuh fi jamaatin faka'annama sholat laila kullah. Orang yang sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia sholat malam semalam malam sun. Yang sholat isya berjamaah sama dengan sholat separuh malam. Sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan bahkan hingga beliau sakit keras. Nabi ada nggak riwayat Nabi nggak sholat berjamaah? Nggak ada, orang Nabi imamnya. Nabi nggak sholat, nggak mulai itu sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW sakit pun, maka beliau sholat berjamaah apa? Berjamaah. Bahkan beliau dipapah oleh 2 orang agar diberdirikan di softnya. Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah sakit mata yang sangat parah. Yang kata para dokter waktu itu, ini mata kamu ini gak akan sembuh kecuali kamu dalam beberapa hari ke depan jangan sholat. Karena kalau kamu sujud, itu mata kamu tuh posisinya tertekan. Semakin kamu sering sujud, nanti ujungnya mata kamu buta. Kata saya Abdullah bin Abbas, lebih baik saya buta daripada saya ninggalin sholat. Dan ujungnya dalam akhir itu saya Abdullah bin Abbas itu buta. Di antara sebabnya pernah lihat malaikat Jibril 3 kali dengan mata telanjang dalam bentuknya yang asli. Maka jangan ngarep, Pak. Maksudnya mau melihat malaikat tuh, malaikat itu penuh dengan cahaya. Orang yang melihatnya terlalu sering dia itu bisa buta. Di antara Sayyidina Abdullah bin Abbas, di antaranya kata para ulama sebab butanya adalah karena 3 kali pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Gak usah pengen melihat jurik, gak usah pengen melihat malaikat, udahlah melihat yang ada ini kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Buat apa kita pengen yang aneh-aneh? Karena kalau manusia kan pengen yang aneh, padahal kalau dikasih sama Allah ngaco itu nantinya, benar kan? Terjaga dari sifat munafik. Ya, kata Nabi SAW dulu, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali munafikun qad ulima nifaquh. Tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah di tengah kita kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Tapi kita jangan memvonis orang, Pak. Mau sholat malam bukan. Ini di zaman Nabi khususnya. Jadi kalau mau tahu orang itu imannya benar apa enggak di zaman Nabi, kalau orang itu nggak sholat jamaah. Bahkan kalau dia hadir karena nggak enak, dan kalau dia hadir sholatnya pun bermalas-malas dan dia sangat berat, kan begitu? Dalam ayatnya kan ada ya. Apa itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau orang munafik itu harus datang ke masjid itu biar kelihatan, oh ternyata si fulan itu absen juga, apa? Ngisi absen, apa? Masa ibaratnya pimpinan Kobilah kau sini masa RT RW gak sholat, akhirnya sholat. Nah, orang munafik dulu di zaman Nabi seperti itu. Tapi ini bukan untuk orang sekarang, Pak, ya. Ini bukan orang sekarang. Ini dulu Nabi karena suasana iman, suasana Islam sangat baik. Kalau orang gak sholat, ini tanda munafik. Dan orang munafik kalau hadir di masjid, dia, biar kelihatan, oh dia hadir ternyata, wah cakep memang. Hati-hati ya, yang jarang ke masjid. Nanti pas datang ke masjid dalam momen-momen tertentu, mana itu perlu dikhawatirkan. Oh ternyata calon gubernur fulan itu ternyata sholat subuh juga. Nah, itu hati-hati Pak, nanti ada momen-momen yang akan datang. Benar nggak? Tapi bukan munafik ya, tapi ini perlu kita curigai. Orang yang tidak biasa ke masjid kalau datang ke masjid untuk dilihat, bawa karpet, bawa komunitasnya, bawa macam-macam ya, itu yuraunan, biar dilihat sama orang. Baik, ciri kesolehan
Guru saya bilang kalau kamu mau nyari guru, cari guru yang memang sholat jamaahnya apa? Istiqomah. Bapak mau cari guru, mau cari mantu, mau cari pegawai, mau cari karyawan, mau cari kolega, lihat sholat. Kalau orang sholatnya dijaga, insya Allah. Sehingga kalau santri itu mau melamar apa? Mau melamar, ini kita bercandanya para santri, Pak, bercandanya para ustaz. Siap menjaga anak saya. Jangankan anak bapak, sholat saja tidak pernah saya tinggal, apalagi anak bapak tidak pernah saya. Nah, memang begitu Pak. Orang tuh kalau bisa ngejaga Allah, bisa ngejaga semuanya kok. Ini ciri kesolehan. Saya diingatkan sama guru saya. Kok kamu ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu guru, kamu anggap orang soleh, sholat berjamaahnya bermasalah, nggak usah kamu ikut. Ini ciri khas. Karena guru pertama siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Pernah ninggalin nggak sholat berjamaah? Enggak, masalahnya itu. Kemudian sholatnya diterima jika satu masjid ada yang khusyuk. Ini kelebihan sholat berjamaah. Kalau dari kita nih sholat tadi kita tidak khusyuk, ada salah satu kita khusyuk, maka sholat kita itu diterima. Sholat kita tetap dianggap khusyuk. Para ulama mengatakan ini seperti kita beli buah borongan Pak. Beli buah apa? Borongan. Sebenarnya buah ini busuk Pak, cuman karena nyempil sama yang bagus-bagus, akhirnya ikut ke angkut. Ya kurang lebih kita begitulah Pak. Ya, kalau kata guru-guru kita ini kan sebagian ada yang mutanajis, ada yang air tuh, kalau air tuh mustakmal, ada air tuh macam-macam. Tapi kalau air yang macam-macam nih, pernah tahu ya, air mustakmal, ada air mutanajis, ada air tohir, ada air suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau masuk bersama air yang suci mensucikan, yaitu laut, kira-kira kita ikut hanyut gak Pak? Ikut hanyut dan kita tetap dianggap bersih. Kita kencing di lautan, kira-kira air kencing kita jadi air kencing apa jadi air laut? Nah kurang lebih begitulah. Apa? Berkahnya jamaah. Walaupun kita nih kalau satu-satu dilihat kita nih busuk, kita nih gak khusyuk. Tapi kalau ada yang khusyuk, Allah anggap semuanya khusyuk. Berkahnya yang kualitas bagus. Seperti orang beli buah borongan tak, baru tehnya tapi nyempil, akhirnya ikut kakak. Baik, ini saya pengennya lebih cepat sebetulnya, cuman ini hal penting semua Pak. Baik, rukun dan syarat sah sholat. Karena nanti khusyuk, karena nanti apa? Menegakkan dan menjaga sholat itu bagian penyempurna Pak Yusuf. Kalau pondasinya, tiangnya, bangunannya ini nggak saya lengkapi, saya bahas atap doang. Pentingnya atap, tidak kehujanan. Pentingnya atap, menjaga kita dari panas. Pentingnya atap. Naruh atapnya di mana Pak Ustadz? Ya pegangin aja terus ya, repot. Maka harus dibangun dulu fondasi dan lain sebagainya. Rukun dan syarat sah sholat. Nah ini bagaimana sholat kita nanti diterima, menjadi mencegah dari fahsya dan munkar? Mesti sholat kita harus sah secara pandangan ulama fikih. Secara fisik sholat, zahir sholat harus sah. Bagaimana sholat itu diterima sama Allah? Gugur kewajiban kita. Ada 13. Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat itu apa? Usoli Pak Ustaz. Itu lafaz niat. Itu lafaz niat. Kata Imam Nawawi hukumnya sunnah. Bukan kata sebagian orang yang gak ikut mazhab itu bid'ah. Gak gitu. Itu adalah liyusa'ida bihal qalba, agar ingat kesini itu mau sholat apa. Karena bedanya sholat subuh sama qobliyah subuh, bedanya di apa Pak? Niat kan tuh sama-sama 2 rakaat. Maka niat itu di hati. Kita jalankan saja di hati. Kapan itu niat? Pas takbiratul ihram. Allah dalam hati. Saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Allah itu wajib jalan itu. Kalau enggak kita cuma jungkir-jungkir doang bukan sholat. Apa bedanya kita? Yoga bedanya senam dengan sholat. Ya beda di niat. Wudu sama cuci muka apa bedanya? Niat. Maka niat ini adalah satu kewajiban yang muttafaq. Adapun melafat-lafatkan usolli itu hukumnya sunnah mustanbatah, sunnah yang diistinbat dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap mau berniat agar hati betul-betul tahu apa yang diniatkan. Kemudian yang kedua takbiratul ihram ini juga perlu dimengerti. Takbiratul ihram itu harus terdengar minimal oleh kuping kita sendiri, jangan itu nggak sah itu sholatnya Pak. Mohon maaf secara fikih nggak sah.
Jadi harus Allahu Akbar, minimal kuping kita sendiri yang ngedengar. Jangan kadang-kadang sholat di orang takbir apa enggak sih? Yang pertama aja Pak yang wajib, yang rukun itu. Jangan gitu. Allahu Akbar itu harus kedengeran minimal sama kuping sendiri. Juga jangan terlalu kenceng Pak, Bapak kan bukan imamnya. Allahu Akbar. Kena jurik nah. Nah itu takbiratul ihram harus terdengar. Berdiri bagi yang mampu. Kalau kita masih mampu berdiri, jangan pakai kursi. Membaca Al-Fatihah itu juga wajib. Dalam mazhab Syafi'i ini saya terangkan ini. Kemudian ruku. Orang ruku, ngapain sih begitu-gitu, ntar juga berdiri lagi. Udah saya mau berdiri aja langsung. Kalau itu ruku ntar berdiri lagi, terus saya mau langsung jangan. Nah, itu wajib itu. Itu rukun namanya. Apa itu rukun? Sesuatu yang menjadi penentu kesahan sholat dan dia bagian dari aktivitasnya. Apa rukun? Bapak Ibu, sesuatu yang menjadi penentu kesahan sesuatu dan dia bagian dari aktivitasnya. Ada nggak dalam sholat kita baca Fatihah? Ada. Kalau kita nggak baca berarti tidak sah. Nah, itu namanya rukun. Ada 2 kali sujud, ada itidal itu berdiri, kemudian duduk di antara sujud, membaca tasyahud akhir. Ingat tasyahud akhir yang rukun. Tasyahud awalnya nggak rukun. Itu sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau ada imam Pak, seumpama dia lupa tasyahud awal dan kita juga ragu di belakang. Sekarang kan repot tuh imam Pak ya, imamnya lupa, makmum belakangnya lagi mabok gitu. Jadi ini 2 per 3. Tapi orang ragu semua, baru dia bersuara. Imamnya sudah berdiri. Subhanallah. Si imam ini bandel, diingetin gak mau tuh turun. Wal imamnya udah berdiri nih, lupa tasyahud. Kenapa baru berdiri baru diingetin? Orang di belakangnya juga ragu. 2 per 3 nih imam. Sehingga akhirnya imam sudah berdiri, diingetin subhanallah, imamnya nggak dengar, atau nggak mau turun lagi. Mana yang benar Pak? 2 rakaat nih tasyahud awal, imam udah berdiri, baru diingetin subhanallah. Imam lanjut ke rakaat ketiga dan keempat, seumpama ini sholat zuhur, atau turun lagi karena demonya makmum. Subhanallah, nggak bisa juga astagfirullah. Imam, astagfirullah Pak Imam. Lanjut apa duduk lagi? Lanjut. Nah ini perlunya kita belajar tentang fikih juga. Ini namanya rukun. Karena tasyahud pertama itu tidak wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i nanti lupa akhir kita sujud sahwi, sunnah. Tapi kalau duduk lagi batal. Nah ini kan pentingnya ilmu nih. Jangan dong, saya takut di demo Pak Ustadz, saya takut dilucuti lagi nggak jadi imam. Jangan gitu. Karena makmum ini nggak ngerti, taunya pokoknya wajib aja. Enggak, ini rakaat tasyahud pertama tidak wajib. Itu namanya kalau fikih Syafi'i namanya sunnah abad. Sunnah yang kalau ditinggalkan maka dia disunahkan sujud sahwi. Baik. Kemudian apa? Membaca tasyahud akhir. Akhir ya yang wajib, membaca sholawat dalam tasyahud akhir kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Itu wajib. Kemudian salam. Kemudian apa? Salam. Ya. Akhirnya jangan goodbye, Pak. Goodbye. Jangan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib yang mana salam? Yang pertama. Juga cuman sampai assalamualaikum, itu yang rukunnya. Warahmatullahnya itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad sampai warahmatullah. Walaupun di dalam sebagian riwayat yang tidak dipilih oleh mazhab Syafi'i wa barakatuh, tapi yang muktamad sampai warahmatullah. Maka Bapak kan sering dengar kan kalau imam assalamualaikum warahmatullah, enggak ada wa barakatuhnya. Karena memang begitu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang-orang Muhammadiyah ngambilnya wa barakatuh. Jangan ribut. Yang enggak benar tuh goodbye. Itu enggak benar itu. Ya. Atau apa? Sampai jumpa apa? Kalau bahasa Arabnya ilaliko, bahasa Inggris. Iya, see you next time. Jangan gitu. Jadi kalau masih assalamualaikum sah, wa barakatuh lebih utama. Warahmatullah itu yang utama, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Wa barakatuh ada dalilnya tapi tidak dipilih oleh mazhab Syafi'i, dan itu ada pandangannya untuk orang Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jangan suka ribut kunut nggak kunut. Yang kita ribut kalau orang nggak sholat itu kunut nggak kunut ribut. Ya
Tengah sholat kagak diributin, padahal dia mau ngeruntuhin agama. Kita ini sering salah kaprah. Kita sering salah kaprah. Nah, gitu. Baik, tertib. Jadi semua itu harus tertib, Pak. Jangan tahu-tahu sholat sujud. Nah, ini semuanya harus tertib. Nah, itu juga rukun. Jadi takbir dulu, baca Fatihah dulu, jangan tahu-tahu sujud. Habis sujud ruku. Nah, enggak gitu. Kemudian tumakninah dalam rukun-rukun yang tadi. Tumakninah apa? Adalah tenang seukuran subhanallah dalam setiap rukun tadi. Jadi jangan seperti jangan seperti burung mematuk biji-bijian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti entah itu sholat tarawih yang di mana itu. 20 rakaat hanya 7 menit itu. Hah? Ya kalau kereta makin cepat makin laku, Pak, makin berkualitas, bener gak, Pak? Sholat makin cepat, makin encok itu. Hah? Orang tua encok itu kapok nih. Jadi ada jedahnya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu maknanya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang repot tuh pas sampai Allah namidah Allahu Akbar, Pak. Saya punya teman saking groginya suruh imamin kiainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mukanya merah sumpah sholat tuh, ya Allah, karena saking groginya. Paham ya tuh Madinah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada jeda gitu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti dulu. Berhenti tenang, Allahu Akbar. Itu tumakninah. Senamanya kadang begitu, Pak. Wah, encok semua. Nah, syarat sholat 4. Suci badan dari hadas dan najis. Suci badan. Oh, ada yang kurang nih. Suci badan dan tempat dari hadas. Suci badan dari hadas dulu. Suci badan dari hadas. Jadi apa itu hadas, Pak? Hadas kecil, hadas besar, Pak. Hadas kecil itu tidur sebabnya. Apalagi hilang akal lah intinya. Kita habis pingsan itu batal wudunya. Kita habis kentut batal. Kita habis buang air kecil besar batal. Dalam mazhab Syafi'i memegang istri batal. Apalagi istri orang, Pak. Istri sendiri aja batal karena dia sebenarnya adalah orang lain kan dalam hidup kita. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak batal. Kalau mazhab Maliki batal kalau syahwat. Dalam mazhab Hanafi maksudnya nyentuh itu adalah bahasa kiasan dari bersetubuh. Maka kalau nggak nggak batal. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i batal. Walaupun ada qaul dhaif, asal kita nggak sengaja nggak batal. Itu namanya hadas, Pak. Hadas kecil, sesuatu yang membatalkan wudhu itu namanya hadas kecil. Nah, itu udah tau lah apa itu nawakidul wudhu. Ini panjang lagi kalau bicara fikih. Kemudian ada hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa itu, Bu, Pak? Meninggal. Tapi ini kan bicaranya orang hidup. Yang wajib mandi siapa? Orang meninggal itu wajib. Apalagi orang melahirkan. Apalagi orang haid. Sesudah nifas. Ya. Kemudian apa? Bertemunya dua khitanain bahasa Nabi. Ya, masuknya kasyafah ke dalam itu batal. Kemudian apa lagi? Khurujul mani, keluar mani. Walaupun nggak bersetubuh, tapi keluar mani. Mimpi bisa. Atau pengantin baru ya, baru dilus-lus kepalanya udah kepala atasnya begini, yang respon yang lain gitu. Nah itu wajib apa? Wajib suci. Artinya kalau hadas besar wajib mandi, kalau hadas kecil wajib wudu, baru boleh sholat. Nah, kemudian suci tempat, baju, badan dari najis. Ini masjidnya nggak boleh ada tai kucing, nggak boleh ada kencing, tidak boleh ada darah dan lain sebagainya yang sangat banyak. Begitu juga di tubuh kita, begitu juga di pakaian kita. Kemudian masuk waktu sholat. Udah lengkap semua sholatnya benar, tadi rukunnya dijalanin semua, suci semuanya, udah wudu, udah mandi, tempatnya bersih. Sholat subuh jam 3 malam, namanya nggak sah. Itu namanya syarat sah.
Jadi sholat setelah masuk waktu sholat. Yang berikutnya menutup aurat. Ya. Termasuk bapak-bapak nih. Biasanya kalau lagi pakai celana, kaos pendek, keangkat, belakangnya kelihatan, apalagi sampai belahannya kelihatan itu. Kalau kata orang Jawa gila nih. Kalau kata orang Sunda gele itu. Itu nggak sah Pak sholatnya Pak. Saya kadang-kadang pas lagi sholat bareng ada yang begitu saya mau ngingetin karena nggak tega. Harusnya tega ya. Ya bukan. Mungkin bahasanya jangan batal ya sholat bapak nggak diterima. Itu secara fikih gitu. Alangkah baiknya kalau pakaiannya yang lebih tertutup. Mungkin gitu ya bahasanya Pak Yusuf. Harus dikasih tahu itu Pak. Itu nggak sah itu. Ya karena aurat laki-laki kan dari mana? Pusar sampai lutut. Dan itu sementara kan di bawah pusar itu di belakang. Dan yang lebihnya itunya lagi ya pemandangannya nggak enak gitu kan. Apalagi agak gelap kita baik bagian. Aduh, gelap. Apalagi kalau ada murmur di situ ada baunya ada repot. Ya Allah. Nah ini penting semua. Jangan sampai kita bicara khusyuk, kita bicara menyempurnakan sholat, tapi yang syarat sama rukunnya tidak tahu. Nah itu kenapa mukhodimahnya panjang benar. Nah ini udah terakhir nih. Nah ini baru kita masuk temanya Pak. Ya iya tadi itu Bang, tadi apa pondasinya, tadi lantainya, tadi dindingnya, tadi apa tiangnya. Nah, sekarang mulai atapnya. Karena percuma tadi ada atapnya kalau kita pegangin kan capek. Akhirnya nggak berguna itu. Nah, khusyuk itu nomor sekian, itu kesempurnaannya sholat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, khusyuk sebagai syarat diterimanya sholat. Kalau tadi Pak wudu, mandi, jangan ada yang najis, sholat harus ada Al-Fatihah, itu menggugurkan kewajiban. Pak Yusuf kalau wudunya benar, sholatnya di tempat yang suci, rukunnya dijalanin, sholat subuh tadi gugur kewajibannya. Tapi bernilai, menjadi sesuatu yang bermanfaat, diterima oleh Allah sebagai sesuatu yang istimewa, itu ada syarat namanya khusyuk. Kalau kita nggak sholat kita kalau kita nggak khusyuk dalam sholat kita tidak sempurna dengan pembahasan kita ini, maka sholat kita diterima sebagai penggugur kewajiban, tapi sholat kita tidak diterima sebagai nilai kebaikan. Kayak kita ngantor lah Pak. Syaratnya ngantor apa? Terdaftar sebagai karyawan. Jangan nggak terdaftar karyawan masuk kantor, nggak digaji ntar. Datangnya tepat waktu, pakai seragam yang ditentukan, menjalankan kerjaan yang ditentukan dan lain sebagainya. Nah, itu syarat-syarat zahirnya. Syarat batinnya apa? Ya mungkin tadi syarat batinnya itu ya. Kenal dengan bos, bersikap baik dengan bos, ya, loyal dengan bos dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bos ini melihat kelengkapan itu kita dibayar nantinya. Tapi kalau kita tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, maka nanti kita seumpama syarat dengan rukun tadi adalah seperti kita masuk kantor, tapi kita aktivitasnya main game seumpama. Orang pada kerja kita main game. Masuk nggak? Masuk nggak tepat waktu? Masuk. Keluarnya tepat waktu nggak? Tapi aktivitas ini nggak ada isi dengan pekerjaan yang sesuai. Nah, sama dengan kita begitu Pak. Kita masuk sholat, takbir, kita keluar sholat salah. Orang melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah ingat Allah, bismillah ingat Allah dan seterusnya. Tapi kita ini lalai. Kita apa? Lalai. Tahu-tahu udah selesai sholat. Itu seperti orang masuk kantor, tapi aktivitasnya tidak seperti yang dimau kantor. Tahu-tahu masuk waktu pulang. Dia dihukum nggak sama bos? Tidak dihukum karena dia tidak masuk kantor. Dia dianggap masuk kantor, tapi pekerjaannya ini tidak layak mendapat nilai. Inilah yang sedang kita bicarakan. Kata Imam Ghazali, khusyuk, konsentrasi maksimal, hadir bersama Allah ketika sholat adalah syarat diterimanya sholat.
Dalam konteks sholat yang berkualitas, Allah Ta'ala menyebut dengan 4 kata. Yang pertama khusyuk. Ya, ini kesempurnaan sholat ini Allah sebut dalam 4 hal. Pertama khusyuk. Alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum, kurang humnya alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Mereka yang khusyuk dalam sholat. Yang kedua, kapan sholat itu dianggap sempurna, menjadi nilai kebaikan adalah ketika kita menegakkan sholat. Dalilnya wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Sekali lagi saya bilang, nggak ada sholat perintahnya sholatlah, nggak ada di Quran. Itu semuanya pakai apa? Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Kemudian yang ketiga, lafaz Allah menggunakan dengan apa? Muhafadzah. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, adalah menjaga sholat. Jadi bukan sholat tapi betul-betul dijaga. Kemudian yang keempat adalah daim. Daim artinya adalah istiqomah, khusyuk, menjaga waktu dan kewajiban-kewajibannya. Dalam surat Al-Ma'arij, alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya secara kontinu. Baik. Nah, sekarang bagaimana itu sholat yang berkualitas disimpulkan di dalam menjaga dan tadi kan ada 4 ya Pak, sholat yang dianggap berkualitas oleh Allah ada 4. Sholat yang khusyuk, sholat yang daim, sholat yang ditegakkan, dan sholat yang dijaga. Sholat yang berkualitas dari 4 tadi disimpulkan hanya dalam dua kata kunci saja. Yang pertama menjaga, dan yang kedua menegakkan. Bagaimana kita dianggap sholat, kita dianggap tegak, dan kita dianggap menjaga sholat, sehingga sholat kita bisa memberikan nilai kebaikan dunia dan akhirat, bisa menjaga dari fahsya wal munkar, bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ini sholat ini luar biasa. Dulu Pak sahabat kalau ada masalah sholat, ada seorang sahabat musim kering, maka dia sholat 2 rakaat, sholat. Maka akhirnya Allah turunkan hujan hanya di petak sawahnya, yang lain nggak turun. Dulu ajib-ajib sahabat itu, beneran. Bahkan di dalam itu sahabat ini riwayatnya sahih dalam kitab saya bicara, bukan karangan cerita, tapi betul-betul saya baca dalam kitab. Bahkan saking hebatnya sahabat tuh Pak, itu orang mati bisa bangun gara-gara sholat. Itu kualitas sholatnya kayak apa? Maka kata guru saya, kalau sholat kamu nggak bisa ngedatengin kerupuk hari ini, kerupuk kan ringan Pak. Ya orang dulu tuh biasa Pak, sholat, buka tudung saji, sholat, buka tudung saji. Bahkan anak kecil mereka, walaupun awalnya apa Pak? Walaupun awalnya pendidikan. Jadi ada seorang di zaman tabi'in dulu, setiap anaknya mau makan, minta dulu sama Allah, sholat, orang tuanya nyediain makan. Sholat, nanti ada makanan di bawah tudung saji. Oh benar. Sehingga anak ini tertanam, kalau mau makan ya minta sama Allah, nanti Allah kasih. Suatu saat orang tuanya nggak ada, tapi anak ini udah terlatih, itu dia sholat. Kalau orang tuanya nggak nyediain makanan di bawah tudung saji, dibuka ada makanan, dia makan kenyang, tidur. Bangun tidur, ditanya sama ibunya, udah makan kamu? Sudah. Makan dari mana? Ini di bawah tudung saji. Siapa yang naruh di situ kata ibunya? Yang ngajarin ibunya yang nggak yakin. Siapa yang naruh di situ? Siapa yang ngasih makanan? Ya Allah. Bagaimana caranya? Ya sholat. Kata ibunya, kalah saya ngajarin ya. Orang dulu tuh sampai begitu Pak. Dan itu kan ada ayatnya, wasta'inu bisobri wassalam. Seorang sahabat namanya Abu Mu'lik itu ingin dirampok dan ingin dibunuh, dibegal lalu ingin dibunuh. Maka dia sholat 2 rakaat. Kata pembunuh dan pembegal itu, silakan sholat. Orang sebelum kamu juga biasa dulu mau dibunuh, terus dia sholat. Sholat. Ternyata benar Pak, sholat di rakaat kedua, di rakaat kedua, akhirnya datang malaikat turun dengan kuda putih lalu menebas leher orang itu. Ketika ditanya siapa kamu, aku adalah khodim dari ayat yang kamu baca. Itu ada di dalam kitab Hayatus Sahabat. Hari ini gimana kualitas sholat kita? Maka kata guru kita, kalau sholat kamu nggak bisa datangin kerupuk di dunia, khawatir saya sholat kamu nggak bisa mendatangkan surga di akhirat. Kalau sholat kamu belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi kamu,
khawatir nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana nih agar sholat kita sempurna? Yang pertama menyempurnakan toharoh, Pak. Jadi gimana pengen punya sholat khusyuk, pengen punya sholat yang tegak dan terjaga, adalah menyempurnakan toharoh wudunya. Wudu jangan boros Pak airnya. Dari mulai wudu kita nggak benar, nanti sholat kita nggak benar. Wudu itu sunnahnya madhab kiblat. Wudu itu jangan di WC. Itu bagian dari makruh. Karena kita nggak tahu ada najis-najis yang terciprat. Apalagi wudu itu menutup aurat. Jangan habis mandi dalam kondisi tidak berpakaian wudu. Kan wudu itu bagian dari ibadah. Maka Sayyidina Ali kalau wudu mukanya langsung biru pucat. Ketika ditanya, kenapa engkau begitu? Apakah engkau tidak tahu saya ingin bertemu dan bermunajat, berbisik dengan siapa? Jadi orang dulu dalam wudunya udah khusyuk. Ini mau ketemu Allah nih, ini mau ngobrol sama Allah, ini mau munajat. Nah kita wudu main-main, ciprat-cipratan air, ngobrol. Pak gimana Pak bisnis? Jalan. Akhirnya masuk sholat, ingat bisnis. Ini kata Imam Ghazali semua nih saya ceritain. Ini menyempurnakan toharoh. Wudunya harus sudah benar. Kata Imam Ghazali, kamu mau wudu benar, saya udah punya kitab namanya Bidayatul Hidayah. Jadi doa-doanya Pak, ketika kumur-kumur, walaupun ini gak ada hadisnya, tapi para ulama membuat doa-doa yang baik ketika cuci mulut, ketika kumur-kumur doanya Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik Allahumma arinni ra'ayatal jannah, itu ada doanya semua. Itu mesti kita hafalin, kita mesti buka kitab-kitab fikih apa saja sunnah dan adab-adab. Semakin sempurna berwudu kita, nanti sholat kita sempurna. Yang kedua, menyempurnakan adab, sunnah dan doa dan zikir-zikir sholat. Jadi jangan diremehkan tuh. Sholat pakai minyak wangi, sholat sebelumnya gosok gigi, itu kesempurnaan semuanya. Ya. Kemudian memilih baju yang terbaik, tidak masbuk, ya. Sholat qobliyah dulu, istighfar dulu, baca Quran dulu. Ya bayangin Pak, Argentina mau melawan apa kemarin? Lawan Belanda. Dia nggak persiapan, apa yang terjadi Pak? Nah kita ini sering sholat nggak persiapan, bener nggak? Baju bau asap, mulut bau rokok. Kalau kita ketemu presiden, nah kita mau bertamu begitu, orang berkenan nggak Pak sama kita? Nah maka semua yang ada di kitab fikih itu adab-adab, sunnah dan lain sebagainya itu kita jalani. Yang ketiga baru nanti datang namanya ruhani sholat. Masa emang yang penting hatinya khusyuk Pak Ustaz? Enggak begitu jalurnya. Wudunya benar, sholatnya benar secara fikih, nanti ruhnya sholat nanti akan dapat. Karena ruhaninya sholat itu adalah anugerah pemberian Allah. Sehingga nanti ketika Allahu Akbar, betul-betul Allahu Akbar, bukan kunci mobil yang akbar. Allahu Akbar. Kuncinya di mana? Oh. Habis subuh ya kudu berangkat. Di mana itu? Jadi bukan Allahu Akbar lagi tuh. Kunci hu akbar. Ketika sujud juga kita harus tahu kita nih hina. Jangan dalam sujud, dalam kondisi kita paling hina. Kenapa kita hina dalam sujud? Orang pala yang paling mulia kita taruh di lantai. Tengah sujud kita sombong. Itu namanya nggak masuk ruhani sholat. Ketika sujud, Pak Ustadz ini nggak bener sholat. Lihat tuh, masa tadi Al-Fatihahnya shotnya tuh kurang. Saya nggak mau lagi makmum sama Pak Ustadz. Shotnya tuh rasa syin. Lagi diajari tawadu, merendahkan diri malah sombong. Paham ini Pak? Ini namanya ruhani sholat. Sehingga inilah sholat yang nanti selepas sholat kita dihantarkan jadi orang tawadu. Kita dihantarkan jadi orang yang takut kepada Allah. Kita dihantarkan jadi orang yang selalu ingat Allah. Kapan yang ketiga ini dapat Pak? 1, 2 dulu disempurnakan. Ini nggak bisa kita langsung lompat ke sana. Bisa dipahami nih Pak? Jadi yang pertama wudunya disempurnakan. Buka lagi kitab-kitab fikih. Sempurnakan sholatnya. Gimana itu? Angkat tangan tuh bagaimana? Jadi jangan begini juga. Semua. Ini saya ngajar mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu semua hadisnya sama. Hadwa mankibai. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan apa? Pundak. Sejajar dengan pundak. Kalau mazhab Imam Ahmad memang ininya yang sejajar. Kita kalau melihat teman-teman kita dari Salafi begini. Kalau kita mazhab Syafi'i, apa namanya? Namanya sejajar itu sejajar
pundak itu sejajar dengan telapak tangan ini, kemudian ini sejajar dengan apa? Telinga, kemudian ini sejajar dengan ujung telinga. Dan itu semua ada hadisnya. Imam Syafi'i mengumpulkan 3 hadis, sejajar dengan pundak, sejajar telapak tangan bagian bawah, kemudian Nabi sejajar dengan apa? Dengan ini namanya anting-anting ini adalah ininya, kemudian jari dihadapkan kiblat. Oh, itu ada lagi pembahasannya bernama sifat sholat Nabi. Semakin kita sempurnakan, semakin khusyuk nanti sholat kita. Jangan berharap ada orang kumaha orang sing penting hati khusyuk. Dibohongin setan. Ini Imam Ghazali sudah merasakan ini semua. Jadi dengan toharoh yang benar, sholat secara zahirnya yang ikut betul-betul Nabi, maka nanti ruhani kita akan diberikan ruhani yang sempurna. Terakhir Pak, kalau sudah toharohnya benar, sholatnya udah benar, ruhaninya diusahakan benar, tapi masih ada ingat setan kapan bayar utangnya, masih pikir yang aneh-aneh dalam sholat kita masih belum khusyuk. Allah tuh maha baik Pak. Kita disuruh tambal sholat kita yang cacat itu dengan sholat sunnah. Dalam kitabnya Imam Ghazali menyatakan, kalau kita tadi sholat subuh 2 rakaat itu nggak ada yang khusyuk Pak, habis ini sholat duha. Allahu Akbar. Karena kalau dalam sholat jamaah kan kadang-kadang kita kepengaruh sama bacaan teman, bener nggak Pak? Kan ada tuh orang ragu Pak ya, ini orang kenapa sih? Bacanya ngeganggu gitu. Ya. Nah, maka gunakanlah sholat yang lebih tenang. Kapan Pak? Sholat sunnah. Cari di ruangan yang lebih nyaman, yang lebih wangi, yang lebih tenang. Sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat, seumpama yang khusyuk cuma 1 rakaat, rakaat kedua diganggu lagi sama setan. Maka sholat lagi 2 rakaat yang kedua. Kalau ternyata rakaat pertamanya sudah khusyuk, maka insya Allah sholat subuh kita diterima secara sempurna. Itu maha baiknya Allah. Nah itulah atap dari pembahasan kita hari ini sudah selesai. Yang pertama adalah wudunya disempurnakan. Bagaimana tahu sempurna? Buka kitab-kitab fikih, apa doanya, apa sunnahnya, lengkapi. Kemudian yang kedua, bagaimana zahir sholat yang benar tadi, bagaimana angkat tangannya, bagaimana fatihah yang benar, apa rukunnya, apa rukun kaulinya, apa sunnah apa sunnah ayatnya. Yang ketiga, sempurnakan rohani kita. Allahu Akbar, masukkan Allah yang maha besar. Utang saya kecil, orang mau bayar utang, nggak bayar utang, bodo amat. Anak saya nakal, ya Allah selesaikan. Nggak kepikiran apa-apa, yang kepikiran hanya Allah. Tapi kalau teori-teori itu nggak masuk semuanya, maka tambahlah sholat kita yang cacat itu dengan sholat sunnah. 2 rakaat bisa terbayar, 2 rakaat yang tidak khusyuk, alhamdulillah. Belum 4 rakaat, belum 6, belum 8. Kalau kita pengen mendapat keuntungan dan kehebatan sholat dunia dan akhirat. Hada wallahu a'lam wa ilmu muhtam wala ilma lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 atau jam 8, apakah harus sholat qobliyah dulu? Misalnya sholat subuh. Sholat subuh kesiangan. Jam berapa tuh kesiangan tadi? Jam 8 atau jam 7. Baik. Apakah harus sholat qobliyah dulu? Qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiangan sholat subuh, bangun jam 7 jam 8. Ini namanya duha ma'al kunut. Kalau ada orang sholat duha angkat tangan Pak Mal. Ini kayaknya duhanya bukan kelas sunnah, kelasnya kelas wajib. Apakah qobliyah dulu atau tidak? Para ulama membagi. Seperti sholat tahajud, itu ada nggak qodok sholat tahajud? Ada. Sholat sunnah juga ada qodok. Buka di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Apa yang biasa kita lakukan di malam hari, lalu kita tertidur dan tidak sempat melakukannya, maka lakukanlah antara waktu duha sampai waktu zuhur. Jadi jawabannya adalah kalau memang ibu istiqomah ya. Nah, syaratnya yang sunnah-sunnah itu dikodok adalah ketika kita sudah istiqomah. Jangan tiap malam kata tahajud ujungnya kodok semua, itu bukan tahajud namanya. Paham gak? Kan ada itu mengkodok sholat tahajud. Waktunya antara waktu duha ini udah naik matahari
Kita hari-hari memang qobliyah subuh dengan sholat subuh, tapi terlewat, apakah ada kodonya? Ada. Saya pahami Bu ya? Begitu juga sholat tahajud. Tapi kalau kita nggak pernah, tapi kita istiqomahkan tahajud di pagi hari, itu bukan kodok namanya. Itu namanya mindahin aturan, namanya mindahin. Begitu. Baik. Misalnya sholat tahajud, apakah dilakukan sesudah tidur dulu? Baik. Apakah boleh sebelum mau tidur? Baik. Gitu. Katanya ada orang yang bilang boleh dicicil, katanya bisa witir dulu, gitu. Baik. Baru nanti kalau bangun tidur baru tahajud. Baik. Apakah boleh? Ya. Sholat witir. Ya. Waktunya pada isya, sebelum atau sesudah tidur. Atau sholat witir bisa dilakukan selepas maghrib. Kalau sholatnya jamaah takdim, Bapak Ibu nih lagi safar, lagi perjalanan, sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Waktunya waktu maghrib. Udah boleh belum sholat witir? Udah, walaupun waktunya belum masuk secara waktu kitanya, tapi secara kaidah dia sudah masuk selepas sholat isya. Itu sholat witir. Witir boleh sebelum, boleh sesudah. Sayyidina Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur. Ingat ya, witir mah pada isya. Ini saya bilang tadi boleh pada maghrib kalau kita sudah jamaah takdim. Artinya pada isya juga nggak? Pada isya, walaupun bukan secara waktu tapi secara praktek habis isya. Paham? Kalau Sayyidina Umar sholat witirnya habis tidur. Itu ada di dalam Abu Daud kalau saya nggak salah dulu ngaji seperti itu. Nah, dan ini jadi karakter Pak. Orang itu kalau kokoh, orang itu kalau jiwa prinsipnya kuat, biasanya dia bisa bangun semau dia. Tapi kalau kita ini bukan orang yang punya prinsip kuat ya. Prinsip kuat itu artinya kan ada ya orang tuh jiwanya strong gitu. Pokoknya harus gini, pokoknya saya kan ada kita tuh apa. Orang yang agak fleksibel itu biasanya nggak bisa nentuin waktu tidur Pak. Cirinya apa Pak? Alarm jam 3 mulai, jam 5 baru bangun. Nah itu kalau begitu kita nggak bisa menguasai diri kita saat tidur, sebaiknya witir sebelum tidur. Tapi kalau kita punya prinsip yang kuat seperti saya punya teman, prinsipnya kuat bener nih. Pokoknya saya mau bangun jam berapa aja dia bangun. Nah itu habis tidur lebih baik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sholat tahajud sebelum atau sudah tidur? Sholat tahajud itu Bu adalah as-sholatu ba'da naum fil lail. Begitu memang di dalam kitab-kitab fikih. Kalau sholat tahajud sebelum tidur bukan tahajud. Ya. Kalau terbangun malam gak sholat namanya terkejut Pak. Allah ada apa? Tahu gempa gitu ya, terus bangun sebentar tidur lagi namanya apa? Terkejut. Ya. Kalau bangun habis tidur itu tahajud. Memang tahajud itu habis tidur. Kalau bagaimana Ustaz kita sholat sebelum tidur namanya bukan tahajud, namanya apa? Sholatul lail, qiyamul lail, ada nilainya. Karena memang beda sholat bangun tidur sama sebelum tidur. Kalau sebelum tidur mah nggak ada halangan, tapi kalau udah tidur, masya Allah, itu selimut tuh kayak 30 kilo. Aduh, tanggung dingin kan, macam-macam itu, pikirannya macam-macam, benar nggak? Iya, apalagi udah suami istri, ya nggak. Habis berhubungan harus mandi dulu, itu kan berat, itu berat. Tapi kalau sebelum tidur nggak, maka tahajud itu adalah sholat sunnah yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena memang dia harus setelah bangun tidur. Saya pahami Bu ya? Ya, saya terangin biar jawaban tuh gak satu tapi ilmunya jadi lengkap gitu, biar gak salah paham. Cukup? Terakhir ya, kalian. Terakhir habis itu nanti kalau ada yang mau bertanya, biar yang mau pulang silakan pulang. Saya terima, silakan. Ya, Bu. Perempuan itu ahli baik. Baik. Sementara saya harus mengajar di 3 instansi, dari mulai yang TK itu jam harus sudah mengajar mikro gitu ya, kayak sampai jam 8. Terus beres-beres nanti jam 1. Terus saya ke yang siang ke setengah 3 sampai setengah 4. Nanti ke Salimah itu jam 4 sampai jam 5 baru sampai
kita ini sudah banyak sekali ya. Termasuk saya dulu menasihati ibu saya juga seorang pegawai negeri. Saya bilang makanya sama ibu saya setiap kali keluar rumah istighfar. Karena secara perjalanan perempuan tanpa mahram itu dosa, Pak. Ini bicara fikih ya, bicara hukum pakem dalam Islam dosa. Tanpa mahram, mahram. Atau kalau tidak bersama mahram, dia harus dibersamai sama teman-teman perempuannya yang sekiranya dia aman. Ini Islam menjaga perempuan, bukan Islam membatasi perempuan ya. Konteksnya Islam betul-betul menjaga kehormatan perempuan. Karena berapa banyak Pak orang sendiri-sendiri, ada yang kena jambret, kena perkosa dan lain sebagainya. Maka keluarnya itu sendiri sebenarnya bermasalah. Tapi kemudian yang kedua itu ada tugas berat sebetulnya yang ditinggalkan. Apa itu? Mendampingi anak-anak kita. Udah pada kerja? Ya, ini kita bicara umum dulu ya, kita bicara umum. Karena hari ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa anak-anak kita jadi susah diatur? Karena tidak ada sosok ayah dan tidak ada sosok di dalam rumah. Tidak ada sosok ibu di dalam rumah. Itu dulu, karena memang al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah apa? Adalah guru pertama bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga itu yang saya ingin jelaskan Bu. Ala kulli hal, tetap yang terbaik itu memang perempuan di dalam rumah. Itu yang terbaik. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu, sumpama ya. Kemudian yang ketiga saya bahas itu secara umum fikih. Yang wajib ngasih nafkah itu ibu apa bapak? Ada bapaknya. Nah itu dulu. Ini kita bicara dasar dulu ya, biar tuntutannya jelas. Yang ketiga yang wajib memberi nafkah adalah suami, bukan istri. Nah, baru nanti kita bicara di lapangannya. Hari ini kadang-kadang bapak ini kalau nggak dibantu nyari duit, katanya keteteran dan lain sebagainya. Tapi kalau guru saya, ini guru saya sakel. Gimana caranya? Ya, perempuan di rumah. Gimana caranya? Ya lakinya tambah part time job katanya begitu. Nah ini karena konteksnya ibu anaknya udah gak kerja. Ibu ini konteksnya suami udah gak ada Bu ya. Suami sudah tidak ada. Kemudian kepentingan mengajar ilmu. Ya bismillah itu bismillah saya kira. Apalagi sekarang. Tapi saya tadi bicara fikihnya tadi Bu ya, bicara fikihnya. Tapi tetap aja kita sambil istighfar, kita sambil, karena memang kodratnya perempuan itu memang di rumah, tapi ibu memberikan manfaat dan ibu juga menghidupi kehidupannya sendiri, begitu Bu ya. Dan juga tidak ada kewajiban sudah mendidik anak lagi karena memang sudah pada besar. Saya kira ya aktivitas yang baik. Dan kalau hari ini perempuan juga tidak keluar rumah, kadang-kadang di rumah juga main HP begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dilarang keluar rumah, ujungnya keluar rumah bukan seperti kebermanfaatan ibu. Ada yang keluar rumah untuk senam, ada yang keluar rumah untuk ke mall, ada yang keluar rumah untuk ngerumpi. Saya kira untuk ibu ini itu aktivitas yang baik. Tapi ala kulli hal kalau kita bicara perempuan lebih banyak di rumah, memang untuk menjaga dari semuanya. Itu saran saya dengan ibu saya lah, Ma, memang ini kepentingan mama untuk pendidikan anak. Tapi ala kulli hal ini dalam agama tidak terlalu dianjurkan. Maka tetap saja dibarengi dengan istighfar. Begitu aja Bu sedikit. Silakan. Begitu ya Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang nyaman pada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kajian kita pada pagi hari ini diterima dan diberkahi oleh Allah SWT dan memberikan kebaikan-kebaikan di masa mendatang, khususnya terkait dengan sholat, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada hamba-hamba Allah. Ada Allahu a'lam bishawab wa la ilma lana illa ma 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.